Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Diari Jiwa. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya, Coach, gimana sih caranya agar tetap ceria kayak Coach, tetap bahagia kayak Coach gitu kan? Kok kayaknya nggak pernah ada masalah? Oh. Ntar kalau udah nggak ada masalah berarti hidupnya bukan di dunia lagi dong. Iya kan, selama kita masih hidup di dunia itu, ya kan, Allah memberikan tantangan-tantangan itu untuk memperkuat mental kita, memperkuat diri kita. Untuk apa? Untuk menerima keajaiban-keajaiban yang lebih besar lagi. So, gimana sih? Apa sih rahasianya? Agar saya bisa terus tertawa, tersenyum, dan bahagia. Ya, jawabannya adalah create, ya, menciptakan bahagia. Wow, emangnya bahagia itu perlu diciptakan ya? Iya banget dong. Emang kalau kita nggak ciptakan bahagia kita sendiri, emang tetangga sebelah yang bakalan bahagiain kita. Iya nggak sih? Nah, teman-teman coba lihat di slide ini ya, di gambar ini. Ini dia tersenyum bahagia, yang sini mah manyun aja. Dia bisa milih nggak? Dia kira-kira bisa nggak milih untuk juga ikutan manyun? Bisa dong. Tapi memang dia keren banget ya jiwanya ya. Dia meng-create sendiri kebahagiaan dia. Mungkin dia ngomongnya gini, walaupun semua orang di dunia ini tidak bahagia, saya sendiri yang akan bahagia gitu kan ya. Jadi gitu sahabat-sahabat. Walaupun di dunia ini di sekitaran orang tuh orang-orang pada manyun kelihatannya nggak bahagia, kita bahagia aja sendiri. Kita ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Karena tetangga sebelah nggak bakalan, ya nggak sih? Nggak bakalan bisa menciptakan kebahagiaan buat kita. Kecuali diri kita sendiri yang mau menciptakannya. Ya, nih kata si dia nih. Ya, bukan kata princess loh. Kata si dia nih ngomong gini. Hello Esmeralda, create your own happiness ya. Ciptakan kebahagiaan lo sendiri. Ciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu kira emangnya toko sebelah atau tetangga sebelah bakalan bahagian kamu? Nehi. Ya. So, udah siap ya untuk menciptakan kebahagiaan kamu sendiri gitu loh. Selama ini mungkin yang bahagianya tuh naik turun karena dia selalu mengharap tetangga sebelah, toko sebelah, kampung sebelah, negara sebelah. Untuk apa? Untuk membuatnya bahagia. Padahal kebahagiaan itu ada dalam dirinya sendiri. Dia yang harus menciptakannya atau meng-create-nya. Oke. Next, kita lihat yang ini ya. Wow, who is this? Siapakah ini? Kok dia bahagia banget? Kalah dong ya. Jangan mau kalah. Kalah sama yang lagi nonton ya. Jangan mau kalah dong sama dia gitu kan. Masa dia aja ketawa bahagia gitu kan. Oh, dia bilang ketawa bahagia dulu, Bray. Ya. Masa sih kalau sama gua gitu kan. Jadi dia bisa milih loh nggak bahagia tapi dia bahagia aja nggak tahu ada hal-hal apa di deket dia yang bisa membuat dia bahagia. Karena bahagia tuh diciptakan teman-teman. Ya, kalau kita nggak menciptakannya maka ya udah nggak akan ada. Tapi kalau kita menciptakan, insya Allah dia melekat ya. Kebahagiaan itu melekat dalam dalam diri kita ya. Karena ada sebagian orang yang gini, bahagia kalau punya ini, bahagia kalau punya itu, ya, bahagia kalau ada ini, bahagia kalau ada itu, gitu kan. Hello, di dunia ini tuh segalanya tuh serba ada pasangannya gitu ya. Ada pasangannya, ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau, ada laki, ada perempuan, ya. Kalau kita ada bahagia dong, ya nggak sih? Jadi pasangannya tuh bahagia lagi gitu. Ya, ketawa dulu, Bray. Nah, ini ya. Yuk belajar dari anak kecil. Mereka bisa tertawa lebar dan bahagia hanya untuk hal-hal receh. Kebayang nggak sih kita waktu kecil kayak gini gitu kan ya?
Mamah kita tepokin tangan aja kita udah wow gitu kan. Ayah kita tepokin tangan aja atau guling-gulingan depan kita aja kita udah gitu kan, udah bahagia banget. Kenapa ketika sudah dewasa kita nggak bisa meng-create bahagia kita sendiri gitu kan ya. Jadi sebenarnya gini, anak kecil itu terkadang buat orang dewasa nggak lucu, tapi bagi dia lucu. Because what? Because dia create kebahagiaan dia sendiri. Dia meng-create. So, sebenarnya kita tuh udah punya kemampuan untuk meng-create kebahagiaan kita sendiri. Kita sudah bisa meng-create-nya sendiri itu bahkan dari kita masih masih kecil gitu loh. Bahkan di dalam kandungan juga tuh ada foto 4D itu anak kecil tuh di dalam itu lagi ketawa, lagi senyum padahal dia sendirian aja kan di dalam kandungan kandungan ibu. Nah, gitu ya. Si anak kecil ini ketawa ya, seru banget. Pengen kan kayak gini? So, yuk. Terkadang kita perlu menjadi anak kecil untuk bisa menciptakan kebahagiaan. Kebayang dong, Mbak Sis, hal-hal receh bisa jadi mewah buat anak kecil ini. So, kita juga bisa dong. Siap ya mengcreate kebahagiaan? Yuk, ciptakan bahagiamu setiap saat. Wah, ini keren banget ya. Masya Allah, lutunya Bibi Mariamu. Ya, jadi bahaya itu dia bisa menciptakan kebahagiaan dia sendiri ya kan. Mungkin bagi orang dewasa ada benda jatuh itu nggak lucu, itu nggak bisa membahagiakan. Tapi bagi seorang anak kecil itu bisa sangat membahagiakan gitu kan. So, kita bisa kok kayak dia juga kan menciptakan kebahagiaan kita setiap setiap saat ya. Mungkin ada yang bilang gini, ada nggak sih gitu kan orang yang nangis tuh bisa bahagia? Loh, jangan salah teman-teman. Orang yang nangis itu justru dia harus merasa bahagia karena ada orang yang nggak bisa nangis, dia tuh harus diterapi ya. Salah satunya Maya Estianti itu sempat pernah mengalami nggak bisa nangis. Sampai akhirnya harus dihipnoterapi beberapa kali. So, jika kamu merasa saat ini sekarang ada air mata, kamu wajib bahagia. Karena kenapa? Karena ada sebagian orang gak bisa mengeluarkan air mata. Yuk, ciptakan bahagiamu. Nah, ini dia ya. Setiap orang punya cara berbeda menciptakan bahagianya. Kalau aku tuh seneng banget ya. Saya seneng banget sama bunga. Jadi kalau saya lihat bunga tuh Masya Allah, saya menciptakan kebahagiaan saya sendiri dengan apa? Dengan melihat berbagai macam bunga, ya kan di depan meja kerja saya juga banyak bunga, samping kiri kanan banyak bunga ya. Itu cara saya menciptakan kebahagiaan saya. Ya, itu salah satu cara lah. Terus kalau teman-teman silahkan, mungkin ada yang bercocok tanam, ya kan, mungkin apa. Saya sendiri juga seneng sih sebenarnya bercocok tanam kayak gitu. Saya seneng soalnya saya suka kagum melihat tumbuh-tumbuhan yang dari biji terus kemudian tumbuh menjadi tunas dan sebagainya. That's make me happy. Oke, next. Nah, nih ya, ini panti rehabilitasi ya orang gangguan jiwa. Ini salah satu cara saya untuk mengcreate kebahagiaan. Jadi memang saya dari kecil itu kalau melihat panti rehabilitasi jiwa atau rumah sakit jiwa ya kan, itu tuh saya udah bahagia banget karena apa ya, kebahagiaan saya tuh bagi saya mereka tuh orang-orang yang perlu disayang gitu. Dan ketika saya sudah dewasa ya, ternyata profesi saya itu berhubungan dengan kebahagiaan saya waktu kecil itu. Saya bahagia kalau lihat orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa karena saya tuh apa ya rasanya ingin menyayangi mereka gitu. Nah ya salah satu cara saya mengcreate kebahagiaan yaitu dengan mengunjungi dan observasi kemudian mendengarkan kisah-kisah mereka apa saja yang terjadi dalam hidup mereka atau terkadang mereka kan ya karena sedang tidak sehat ya jadi kadang mereka ngomong ngalor ngidul ngalor saya dengerin aja itu sudah cukup membuat saya bahagia. Oke. Nah, kira-kira apa ya caramu menciptakan kebahagiaan? Penasaran saya. Oke, nah sudah ya gitu teman-teman. Jadi, jika ribuan orang di luar sana memilih untuk mungkin gak bahagia,
Pastinya kamu sekarang udah tahu dong caranya gimana untuk meng-create kebahagiaan kamu sendiri. Karena kebahagiaan kamu itu nggak bisa datang dari tetangga sebelah, dari toko sebelah, dari kampung sebelah, negara sebelah, atau yang lainnya, whatever itu. So yuk, create kebahagiaan kamu, dan buat kamu yang udah nanya, semoga udah ketemu jawabannya ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.